Kekaisaran Luo Star mengandalkan satu alat jiwa untuk mengubah seluruh situasi. Mereka membawa kerugian besar bagi Juzi. Tidak hanya Legiun Insinyur jiwanya kehilangan sepertiga dari kekuatan bertarung mereka, tetapi bahkan 8 alat jiwa arai kompresi dikuras dalam proses melindungi mereka. Itu juga sebabnya mereka berhasil meminimalkan kerugian mereka. Para jenderal yang terbang ke sisi Juzi semuanya hijau pucat saat ini. Juzi mengertakkan giginya saat dia berkata, mundur. Meskipun dia tahu bahwa Star Luo City tidak akan pernah bisa meniru serangan seperti itu, dia tidak punya pilihan sekarang. Meskipun dia hanya melihat mereka untuk waktu yang singkat, dia dapat dengan akurat mengatakan bahwa gangguan kerang hijau tidak bisa bertahan selamanya. Setelah badai energi, mereka sudah jauh lebih lemah. Mereka akan menghilang setelah beberapa waktu lagi. Lebih penting lagi, moral pasukannya sangat rendah karena apa yang telah terjadi. Mereka tidak dalam kondisi untuk bertarung sekarang. Jika kota memiliki rencana cadangan, akan sangat sulit untuk ditangani. Sebuah suara sinyal berangkat ke langit. Namun, Suge Divine Crossbow Cannons juga menyala pada saat yang sama. Cangkang stasioner yang Juzi dulunya tak sabar menunggu turun hujan. Mereka dengan cepat menelan seluruh wilayah. 5 Legiun Insinyur Jiwa peringkat monster, terutama Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, memainkan peran yang sangat besar pada saat ini. 300 insinyur jiwa di Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion dengan cepat menyebar di bawah perintah Juzi. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya dan menyerbu ke tanah. Masing-masing dari mereka bersinar terang dengan lebih dari 10 sinar cahaya. Mereka menggunakan kekuatan masing-masing untuk mencegat cangkang. Kembang api yang menyilaukan berangkat di langit. Lampu terang menyala. Setiap kali ada ledakan cahaya, orang akan merasa sangat terpesona. Legion Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat lainnya juga bereaksi. Mereka tidak bisa diganggu untuk meratapi kematian rekan senegaranya sekarang. Mereka semua bergabung, dan membantu mencegat cangkang stasioner. Perang telah berlangsung selama beberapa tahun. Cadangan Star Luo City juga terbatas. Setelah serangan ini, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon akhirnya berada di luar jangkauan serangan mereka. Namun, mereka juga meninggalkan lebih dari 400 mayat. Melihat bahwa insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon telah mundur, semua orang di puncak tembok kota bersorak. Bagi Kekaisaran Sun Moon, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Star Luo Empire, ini juga merupakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemenangan membuat semua orang bersemangat. Wajah Xuan Ziwen bahkan memerah. Kerang interferensi stasionernya terbukti efektif setelah pengalaman langsung. White Tiger Duke juga bersemangat. Kerugian yang mereka sebabkan pada Kekaisaran Sun Moon berada di luar harapannya. Kalau saja penghalang pelindung yang didirikan oleh alat jiwa arai kompresi energi tinggi tidak ada di sana. Dalam hal itu, Legiun Insinyur Jiwa di tanah akan dimusnahkan. Namun, ini sudah cukup baik. Meskipun cadangan Star Luo City dalam hal alat jiwa telah sangat habis, penting untuk mengetahui bahwa ada banyak penguasa jiwa di sini. Selama ada cangkang interferensi stasioner, mereka masih sangat signifikan. Ledakan mengerikan terjadi di langit. Setiap sinar cahaya membentuk garis-garis cahaya yang menyilaukan. Pertarungan memasuki jalan buntu. Namun, medan perang sudah berantakan. Insinyur jiwa yang terjebak dalam badai energi tidak akan bertahan. Bahkan jenazah mereka tidak ditinggalkan. Ini adalah kebrutalan pertarungan yang melibatkan alat jiwa. Tenda Komandan Sun Moon Empire. Juzi berwarna hijau pucat dan diam selama 15 menit. Setelah ini, dia memberikan serangkaian pesanan. Semua insinyur jiwa kelas 9 berkumpul di tenda komandan, termasuk Kong Deming. Kami tidak siap saat ini. Itu tidak boleh terjadi lagi. Disembah, kita akan bertarung lagi besok. Harap bertanggung jawab untuk menangani cangkang interferensi tersebut. Besok tidak harus seperti hari ini. Juzi berkata pada insinyur jiwa kelas 9. Kong Deming mengerutkan alisnya dan berkata, aku tidak mengira Kekaisaran Luo Bintang datang dengan alat jiwa seperti itu. Dengan cangkang interferensi itu, kekuatan kita memang telah sangat lemah. Saya sudah memeriksanya. Undulasi gangguan tersebut dapat bertahan selama lebih dari 30 menit. Meskipun tidak murah untuk memproduksinya, mereka sekuat cangkang stasioner kelas 7. Mengingat kemampuan Star Luo Empire, mereka masih bisa memproduksinya dalam batch. Kerang ini juga mampu menutupi wilayah yang sangat luas. Itu sebabnya kami melihat apa yang terjadi sebelumnya. Jika kita ingin menghindari gangguan, tidak mungkin seperti sekarang. Alat jiwa tertaut kami masih akan terpengaruh. Pilihan terbaik yang kami miliki sekarang adalah menggunakan alat jiwa yang diam.
Petik 2. Chuzi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, kita tidak punya waktu. Penelitian kami pada alat jiwa stasioner telah menurun selama beberapa tahun terakhir. Kami tidak akan punya waktu untuk menggunakan cukup kulit stasioner. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita saat ini. Adipati Macan Putih, saya benar-benar ingin melihat apakah Anda dapat melawan pasukan Kekaisaran Sun Moon dengan cangkang gangguan itu. Penatua Kong, saya ingin Anda secara pribadi memimpin Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion. Bagaimana menurut Anda? Kong Deming mengangguk tanpa suara. Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion memang sangat kuat. Namun, masih ada masalah tersembunyi di balik kekuatan ini. Alat jiwa berbentuk manusia harus dikendalikan menggunakan kekuatan spiritual yang sangat besar. Mengingat anggota Legiun saat ini tidak mungkin. Bagaimana Legiun itu memiliki kekuatan sebesar itu? Itu karena Kong Deming telah menemukan metode rahasia, di mana energi kehidupan dikuras sebagai harga yang harus dibayar. Ini sangat membantu meningkatkan kekuatan spiritual para insinyur jiwa. Inilah sebabnya mengapa kemampuan individu insinyur jiwa di Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion itu sebenarnya hanya sekitar 5 atau 6 cincin. Mereka mampu menjadi sekuat jiwa penguasa 8 cincin melalui alat jiwa berbentuk manusia. Namun, pengorbanannya adalah bahwa hidup mereka jauh lebih pendek daripada para penguasa jiwa biasa. Tak satu pun dari mereka yang bisa hidup lebih dari 50 tahun. Pada saat yang sama, mereka juga sangat arogan karena mereka kuat, dan kekuatan spiritual mereka terlalu ditingkatkan. Kecuali satu cukup kuat, dia tidak bisa mengendalikan pasukan ini. Kekuatan pertempuran sejati dari Legiun hanya bisa dilepaskan di bawah kendali Kong Deming. Ini bahkan lebih penting setelah Kekaisaran Sun Moon kehilangan alat jiwa mereka yang terkait. Tanpa alat jiwa yang saling terhubung, mereka harus bertarung dengan kekuatan absolut mereka. Chuzi tidak berpikir bahwa bintang Luo City bisa melawan pasukan Kekaisaran Sun Moon dengan cangkang gangguan itu. Lagi pula, kemampuan keseluruhan Kekaisaran Sun Moon telah tumbuh terlalu banyak selama beberapa tahun terakhir. Kekaisaran juga sangat memamerkan kekuatan militernya. Itu memiliki lebih dari 3 juta tentara sekarang. Lebih dari 1 juta dari mereka telah dilemparkan ke dalam perang ini. Ini setidaknya 2 kali lipat jumlah yang dimiliki Star Luo Empire. Selain itu, ia memiliki banyak legiun insinyur jiwa, alat jiwa dan formasi jiwa. Star Luo City tidak memiliki peluang sama sekali. Kecuali jika kota itu memiliki banyak kerang kelas 9, tapi itu tidak mungkin. Kerang kelas 9 tidak tersedia. Malam itu sunyi. Kegembiraan di Star Luo City sudah lama memudar. Hal-hal sangat sibuk di kota. Hari ini menandai kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Kekaisaran Luo Star. Namun, semua orang juga tahu apa arti pertarungan kemenangan seperti ini. Itu berarti bahwa Kekaisaran sekarang berbagi permusuhan yang mendalam dengan Kekaisaran Sun Moon. Setelah perang berakhir, tidak ada yang akan selamat. Mengingat keadaan mereka, semua orang dari Kekaisaran Luo Star bersatu. Hanya dengan bertarung sampai mati, bersama dengan cangkang gangguan, mereka mungkin bisa bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Su Jiawei tidak bisa tidur sepanjang malam. Dai Hao tidak bisa tidur. Penatua Xuan tidak bisa tidur. Ketika sinar matahari pertama bersinar dari timur dan membelah kota Star Luo, kota itu ditutupi oleh lapisan emas. Sinyal dari Kekaisaran Sun Moon juga terdengar. Setelah 1 sore dan malam istirahat, markas Kekaisaran Sun Moon seperti singa yang baru saja terbangun. Sinyal itu seperti auman singa. Itu berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon akan mencakar-cakar tajamnya di Star Luo City. Tentara Kekaisaran Sun Moon tidak menagih ke Star Luo City secara instan. Namun, seluruh pangkalan bergerak. Melihat dari Star Luo City, jelas bahwa tentara menghancurkan formasi alat jiwa mereka. Ini hanya berarti 2 hal. Entah mereka mundur, atau mereka akan menyerang. Berdiri di atas tembok kota, Duke Macan Putih tampak sangat muram. Kekaisaran Sun Moon jelas akan habis-habisan. Itu tidak akan mundur. Formasi jiwa sedang dirobohkan sehingga mereka bisa digeser ke depan. Star Luo City akan diserang, dan formasi jiwa ada di sana untuk melindungi legiun insinyur jiwa mereka. Tidak diragukan lagi, Kekaisaran Sun Moon tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika semua formasi jiwa dihancurkan, Kekaisaran Matahari Bulan akan berada dalam situasi bencana. Namun, apakah itu mungkin? 1 juta orang tentara bergerak bersama menuju Star Luo City. Itu seperti batu kilangan besar perlahan berputar, lebih cepat dan lebih cepat.
Batu giling ini hendak menggiling Star Luo City menjadi bubuk. Sekarang, orang-orang di Star Luo City tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa bersiap untuk bertarung. Jika mereka menang, mereka mungkin bertahan. Namun, jika mereka kalah, mereka akan hancur. Orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang semuanya berada di puncak tembok kota sekarang. Mereka semua ada di sisi utara. Ini adalah medan perang utama. 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa semuanya berkumpul di sini. Tanpa mengalahkan 5 legiun insinyur jiwa ini, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan. Namun, kesempatan itu tampaknya muncul setelah munculnya cangkang interferensi stasioner. Sinyal bernada rendah menjadi lebih keras dan lebih keras. Saat matahari bersinar lebih terang, dan setelah pasukan Kekaisaran Sun Moon meninggalkan beberapa pasukan, mereka mulai perlahan tapi pasti semakin dekat dengan Star Luo City. Su Jiawei secara pribadi datang ke puncak tembok kota. Dia berdiri di samping Duke Harimau Putih. Su Jiawei tersenyum dan bertanya, "Dai Hao, tahukah Anda? Saya pernah takut kepada Anda." Petik 2. White Tiger Duke tersenyum, "Tentu saja aku tahu itu. Kalau tidak, mengapa Anda pikir saya selalu di perbatasan barat? Mengingat kontribusi saya seharusnya menjadi marsal dari ketiga pasukan. Bukan begitu?" Petik 2. Su Jiawei menghela nafas dan berkata, "Ya, aku iri padamu. Saya tidak cocok untuk menjadi pemimpin kerajaan." Petik 2. White Tiger Duke menggelengkan kepalanya dan membalas, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Itu hanya masalah psikologis. Setiap kali seorang kaisar bertemu dengan seorang pejabat seperti saya khawatir itu biasanya akan menjadi reaksi." Petik 2. Su Jiawei tertawa. "Mungkin. Saya tidak berharap memiliki kesempatan untuk bertarung bersama Anda. Apakah Anda tahu bagaimana perasaan saya sekarang? Aku merasa terhormat." White Tiger Duke tidak bisa menahan tawa. "Saya juga." Mata Su Jiawei cerah. "Biarkan bajingan Kekaisaran Sun Moon datang. Saya benar-benar ingin melihat apakah kota saya jatuh lebih dulu, atau apakah darah prajurit Sun Moon akan mengering." Petik 2. 5 legiun insinyur jiwa perlahan-lahan berpisah. Di langit, semua jenis alat jiwa pengawasan udara perlahan bergerak maju. Di tanah, legiun insinyur jiwa yang tersisa mengatur kembali diri mereka sendiri. Mereka berhasil membentuk 6 legiun insinyur jiwa penuh. Tentu saja, ini hanya di sisi utara. Di 3 arah lainnya, masih ada legiun insinyur jiwa lainnya yang bergerak bersama para prajurit. Mereka siap untuk membangun formasi jiwa. Strategi Kekaisaran Sun Moon sangat sederhana. Itu adalah untuk membangun formasi jiwa yang berada dalam jangkauan efektif Star Luo City. Namun, itu adalah strategi sederhana yang paling mematikan pada saat ini. Ini karena penghancuran formasi jiwa itu bisa diandalkan begitu mereka sepenuhnya dibangun. Sementara Star Luo City dapat mengacaukan serangan dan pertahanan Kekaisaran Sun Moon yang terkait, mungkin masih tidak mampu menangani kekuatan formasi jiwa. Satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah alat Soul Array kompresi energi tinggi terkuras sehari sebelumnya. Setidaknya mereka tidak dapat digunakan dalam jangka pendek. Siapkan Suge Divine Crossbow Cannons dan cangkang interferensi stasioner. Tembakan Cannon Crossbow Suge Divine. Saat Duke Macan Putih berteriak, Star Luo City tampaknya telah menjadi landak besar yang menembak semua duri. Tiba-tiba, sejumlah kerang yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke arah pasukan Kekaisaran Sun Moon. Kali ini, White Tiger Duke tidak segera menggunakan cangkang interferensi stasioner. Mereka sangat terbatas. Setelah mengetahui bahwa mereka memiliki cangkang ini, musuh pasti akan mencoba mencegat mereka jika mereka menggunakannya lagi. Dai Hao sangat menyadari bahwa insinyur jiwa kelas 9 di antara legiun insinyur jiwa itu pasti siap. Mereka akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan cangkang interferensi stasioner. Inilah mengapa dia perlu diinvestasikan dalam pertarungan sejak awal. Insinyur jiwa segera mendirikan penghalang pertahanan terkait. Tanpa kehadiran kerang interferensi stasioner, penghalang pertahanan terkait ini tidak bisa ditembus di medan perang. Sayang sekali bahwa mereka hanya berlangsung sesaat. Lingkaran hijau diam-diam menyebar, dan dengan cepat menelan seluruh medan perang. Kong Deming, yang berada di depan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mengungkapkan ekspresi heran di wajahnya. Sungguh orang yang licik. Sebagai ayah baptis dari semua insinyur jiwa kelas 9, ia segera tahu bahwa ia telah ditipu. Terakhir kali peluru interferensi stasioner ditembakkan, mereka telah melepaskan lampu hijau jade.
Mereka sangat jelas di medan perang, seolah-olah mereka adalah kembang api. Kali ini, peluru ini ditembakkan tanpa peringatan apapun. Jelas, kerang-kerang itu tidak harus melepaskan lampu hijau giok. Jelas, mereka hanya muncul seperti itu di lain waktu karena itu adalah taktik yang disengaja oleh Kekaisaran Bintang Luo. Kali ini, Kekaisaran telah mengeksploitasi niat Kekaisaran Sun Moon untuk mencegat shell interferensi mereka, menyesatkan Kekaisaran Sun Moon. Kerang interferensi stasioner ditanam di antara kerang stasioner lainnya dan ditembakkan dengan Zuge Divine Crossbow Cannons. Segera, efek yang tidak terduga tercapai. Pengawasan udara dan alat-alat jiwa yang terhubung segera menjadi tidak berguna. Entah itu Juzi atau Kongdeming, mereka tidak bisa tidak terkesan. Di sisi Tang Sekte, Bei Bei, Heikaitu dan Su Sanshi berkumpul. Mereka tertawa sinis. Ide ini tidak datang dari White Tiger Duke, tetapi mereka bertiga. Karena Xuan Ziwen adalah orang yang telah meneliti cangkang gangguan stasioner, orang yang benar-benar bertanggung jawab untuk produksi dan penggunaan cangkang ini adalah wakil kepala hall saat ini dari Aula Alat Jiwa Sekte Tang, Heikaitu. White Tiger Duke tersenyum sebelum berbalik dan memberikan acungan jempol kepada Heikaitu. Jika Star Luo City ingin melawan Kekaisaran Sun Moon, cangkang gangguannya harus efektif terlebih dahulu. Jika alat jiwa yang terhubung tidak bisa dihentikan, semuanya tidak berguna. Legiun Insinyur Jiwa pertama, kedua, ketiga dan keempat, serang. Teriak White Tiger Duke berteriak. Setelah ini, ia menarik pedang panjang dari pinggangnya, dan mengarahkan pedangnya yang tajam ke arah pasukan Kekaisaran Sun Moon. Gambar demi gambar naik, mereka berubah menjadi lampu yang mengalir dan menyerbu ke pasukan Sun Moon Empire. Memanfaatkan kekuatan seseorang adalah elemen penting dalam perang. Satu-satunya kekuatan yang dimiliki Kekaisaran Bintang Luo adalah tuan jiwa mereka. Ketika angka-angka ini terbang keluar, raungan bernada rendah terdengar di udara. Itu sangat keras sehingga seolah-olah guntur sedang booming. Proyeksi kuning raksasa muncul. Proyeksi ini panjangnya hampir 1000 meter. Itu besar, seolah-olah itu seekor banteng raksasa. Itu adalah tubuh sejati jiwa bela diri Xuan Penatua, Taoti Godly Bull. Sosok-sosok itu terus mendarat di tubuh Taoti Godly Bull. Ada beberapa ribu di antaranya. Sosok Godly Bull melintas di langit saat ia menyerbu menuju Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada retret untuk salah satu pihak. Ini sama untuk Shrek Academy. Untuk memenangkan pertarungan ini, kedua belah pihak tidak hanya perlu menggabungkan kemampuan mereka. Mereka juga harus menggabungkan strategi mereka. White Tiger Duke mengandalkan tentara ajaib hari ini. Ini bukan gayanya yang biasa. Dia biasanya sangat jujur dan terbuka dengan strateginya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan tentara ajaib ini sekarang, mengingat bahwa Kekaisaran Luo Star tidak bisa menantang Kekaisaran Sun Moon secara terbuka. Sebagai seorang komandan militer yang cerdik, dia sama kuatnya bahkan jika dia menggunakan tentara ajaib. Gelombang pertama, tentara ajaib, adalah cangkang interferensi stasioner. Dalam hal itu, gelombang kedua, tentara ajaib, adalah 4 legiun penguasa jiwa ini. Keempat legiun insinyur jiwa ini dipimpin oleh orang-orang kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Mereka di sini untuk mengalahkan 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa. Kekaisaran Luo Star hanya memiliki peluang kemenangan jika mengalahkan 5 legiun insinyur jiwa ini. Juzi tidak lagi berada di tenda komandan sekarang. Meskipun dia telah membuat langkah-langkah untuk mencegah kerang interferensi stasioner dari pendaratan, Star Luo City pasti akan menggunakan metode apapun untuk memaksimalkan efeknya. Kalau tidak akan ada pertempuran untuk dibicarakan. Namun, Juzi tidak berharap alat jiwa mereka akan terganggu dengan mudah. Namun, semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah bentrokan langsung yang akan terjadi. Melihat bahwa Taoti Godly Bull dekat dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, bola cahaya perak yang kuat tiba-tiba dilepaskan. Cahaya perak tiba-tiba bersinar, membentuk penghalang cahaya besar. Penghalang ini menelan Taoti Godly Bull. Penting untuk menyadari ukuran Taoti Godly Bull. Bahkan ada beberapa ribu master jiwa di atasnya. Dia benar-benar terkandung oleh bola cahaya perak itu. Bahkan alat jiwa yang terhubung tampaknya tidak begitu kuat. Penatua Xuan adalah Douluo utama. Bulan perak tiba-tiba naik ke langit. Tiba-tiba, sinar matahari menghilang dari langit. Saat bulan perak naik, penghalang bersinar bersamanya. Tuduhan ganas Penatua Xuan dihentikan begitu saja. Xuan Ziwen kehilangan suaranya saat dia berteriak dari atas tembok kota, Silver Moon Douluo.
Ini Penatua Kong. Ini Penatua Kong. Petik 2. Ketika dia menyebutkan kata-kata Penatua Kong, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya sebenarnya dipenuhi ketakutan sekarang. Ya, itu ketakutan. Suan Ziwen, yang biasanya sangat tidak takut, sebenarnya ketakutan sekarang. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung menembak ke arah Taoti Godly Bull. Meskipun itu bukan serangan terkait, kekuatan gabungan serangan oleh lebih dari 1000 insinyur jiwa masih menakutkan. Sebagai ultimate Douluo, tanduk Penatua Suan bersinar terang dengan cahaya kuning. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari penghalang perak. Namun, cahaya perak itu seperti permen lengket. Dia bisa meregangkan cahaya sebanyak yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa keluar darinya. Semua penguasa jiwa juga menunjukkan kekuatan mereka di dalam penghalang. Mereka menyerang penghalang dengan marah, tetapi tidak ada yang lolos. Di dinding Star Luo City, Suan Ziwen bingung ketika dia melihat pemandangan ini. Dia telah berhasil. Dia sebenarnya telah berhasil. Penatua Kong sekarang adalah insinyur jiwa kelas 10. Dia telah menyatukan kemampuan transenden Douluo ke dalam alat jiwanya. Ini adalah alat jiwa natal yang dia sebutkan sebelumnya. Artinya, ia telah menyatukan alat jiwanya yang paling kuat dengan jiwanya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatan surga dan bumi. Silver Moon Divine Light Barrier. Pagoda Dewa Kematian seperti lelucon di depan Silver Moon Divine Light Barrier ini. Mereka hanya bisa bertahan, tetapi tidak bisa menyerang. Taoti Godly Bull dan ribuan master jiwa sekarang menjadi papan target untuk kekaisaran Sun Moon. Dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion memimpin mereka, 5 legiun insinyur jiwa dari tangan yang melindungi bangsa dengan cepat berkumpul. Mereka melepaskan serangan habis-habisan. Di tanah, para insinyur jiwa yang menyerang maju juga dengan cepat membangun formasi jiwa. Mereka kemudian menggunakan serangan kuat dari formasi jiwa mereka melawan Godly Taoti Bull. Penguasa jiwa pada Godly Taoti Bull hanya bisa mengandalkan kekuatan masing-masing untuk melawan serangan. Namun, mereka tidak bisa membalas. Tiba-tiba, mereka semua dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ini bahkan setelah alat jiwa mereka yang terhubung terganggu. Jika tidak, Star Luo Empire akan menimbulkan korban besar sekarang jika Legiun Insinyur Jiwa Sun Moon Empire menggunakan serangan terkait mereka. White Tiger Duke sangat suram sekarang. Penghalang perak ini belum pernah muncul di medan perang sebelumnya. Star Luo Empire bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf. Kekaisaran Sun Moon juga memiliki kartu truf. Itu ribuan tahun teknologi alat jiwa. Ini akhirnya ditunjukkan sekarang. Penatua Suan tidak bisa melindungi semua orang sendirian. Beberapa tuan jiwa yang lebih lemah sudah mulai mati. Ini juga pertama kalinya Penatua Suan menghadapi situasi seperti itu. Dia meraung marah, dan cahaya kuning yang memancar dari tubuhnya menjadi lebih dan lebih intens. Bagi yang lain, itu hanya penghalang perak. Namun, sebagai ultimate Douluo, ia sepenuhnya memahami bahwa cahaya perak ini memanfaatkan kekuatan spasial. Itu tidak memanfaatkan kekuatan bulan. Sebagian besar serangan yang dilepaskan olehnya dan para master jiwa lainnya tidak mengenai apapun. Jika tidak, bahkan alat jiwa kelas 12 akan runtuh, mengingat besarnya serangan mereka. Kekuatan spasial. Penatua Suan meraung, dan tanduknya perlahan berubah perak. Di atasnya, bola cahaya perak yang mencolok perlahan muncul. Di sekeliling bola cahaya perak ini ada lingkaran hitam. Jelas itu adalah ruang yang telah dihancurkan. Ketika Kong Deming melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Sayang sekali ia menemukannya begitu cepat. Sayang sekali. Jika tidak ada Douluo Ultimate yang bisa mengendalikan kekuatan spasial, aku bisa membunuh lebih banyak master jiwa menggunakan Silver Moon Divine Light Barrier saya. Ketika Penatua Kong melambaikan tangannya, langit bersinar cerah. Penghalang perlahan menghilang sebelum Penatua Suan menyerang. Namun, serangan eksternal tidak berhenti. Penatua Kong tidak bermaksud menggunakan penghalang untuk menjebak mereka semua. Dia hanya perlu membangun momentum. Balok demi balok cahaya ditembakkan dari Taoti Godly Bull. Naga emas raksasa menerjang ke langit. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya meredup, dan insinyur jiwa terdekat dari Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion tidak punya pilihan selain untuk meningkatkan penghalang pelindung dan menghentikan serangan mereka sementara. Radiant Holy Dragon True Body. Itu BB. Kerang kura-kura yang tak terhitung jumlahnya terbuka, membentuk perisai besar di langit yang menghalangi serangan yang akan datang. Banyak sinar cahaya juga dibiaskan. Permukaan cangkang kura-kura itu bersinar emas terang. Seekor ular raksasa bergerak di atasnya. Mata merah darahnya memelototi musuh-musuhnya,
seolah-olah itu memilih siapa yang harus dimakan. Itu adalah perisai Xuanwu dari pertahanan abadi, Su Sanshi. Bola-bola cahaya meledak di langit, secara akurat mencegat semua jenis serangan dalam radius 100 meter. Itu adalah pria yang benar-benar tersembunyi dalam baju besi tebal. Seluruh tubuhnya ditutupi semua jenis alat jiwa, termasuk tong yang menembakkan sinar jiwa. Sinar yang merusak ditembak di mana-mana. Semua serangan berat diblokir. Asal kehancuran, Hekaitu. Seekor ular merah muda muncul di langit. Sebuah lingkaran emas redup mendukungnya, dan menutupi beberapa penguasa jiwa yang lebih lemah. Tubuh emas tak terkalahkan dilepaskan oleh Soft Tendon Python. Itu adalah Wildemon Soft Rabbit, Jiang Nanan. Suara seruling bergema di udara. 9 Phoenix naik ke langit, semua berkedip dengan warna berbeda. Serangan apapun yang menyerang mereka langsung menembus mereka. Dimanapun mereka lewat, semua serangan menyimpang dari lintasan asli mereka. Itu adalah Flood Cauldron Douluo, Nine Phoenix Flood menyembah, Xiao Xiao. 12 sayap berkibar, malaikat besar turun, dan lapisan cahaya suci muncul. Setiap kali mereka berada di tubuh guru jiwa, mereka menawarkan mereka cincin emas perlindungan. Itu adalah Angel Douluo, Yegui. Seekor naga raksasa berwarna merah muda terbuka di langit. Lingkaran merah muda menyebar dari tubuhnya. Setiap serangan yang menyentuh lingkaran cahaya merah muda ini langsung dihancurkan. Itu adalah tubuh sejati Ruby Dragon dari Douluo Ruby, Nan Qiu. Berkas cahaya pedang panjang melonjak, dan bilah sepanjang 100 meter muncul. Seorang anggota Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion terbunuh oleh sinar pedang ini. Itu adalah SWAT fanatik Douluo, Jijue Chen, dan SWAT Judgment-nya. Ya, mereka datang dari Sekte Tang. Mereka adalah 8 Douluo berjudul saat ini dari Sekte Tang. Dalam 3 tahun, mereka semua menjadi titlet Douluo karena mereka berkultivasi tanpa lelah, dan setelah mereka mengkonsumsi pil spiritual. Mereka semua sangat kuat sekarang. Saat ini, mereka adalah pilar Sekte Tang. Mereka juga wajah-wajah generasi muda Shrek. Namun, 2 yang terkuat tidak ada di sini. Kalau tidak, jika semua 10 Douluo kuat ada di sini, kekuatan pamungkas Tang Sek akan sepenuhnya ditunjukkan. Selain mereka, Titoul Douluo dari Shrek Academy, Star Luo Empire, Dowling Empire dan Heavenly Soul Empire semuanya menunjukkan kemampuan mereka juga. Mereka terbang ke segala arah dari punggung Taoti Godly Bull. Sosok demi sosok memancarkan cahaya yang menyilaukan dari tubuh mereka. Mereka tidak hanya menentang serangan yang menembaki mereka, tetapi mereka bahkan melompat ke arah insinyur jiwa. Keuntungan terbesar yang dimiliki insinyur jiwa adalah alat jiwa yang saling terhubung. Setelah itu jarak. Jika mereka bisa menutup jarak, guru jiwa pasti tidak takut akan insinyur jiwa. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan dengan titlet Douluo di depan, banyak master jiwa masih tewas karena serangan itu. 4.000 yang pergi dengan penatua Suan semua elit di antara para penguasa jiwa. Mereka masing-masing harus memiliki setidaknya 5 cincin. Mereka yang memiliki kurang dari 7 cincin mengandalkan alat jiwa tipe terbang. Beberapa dari 7 cincin di atas melakukannya juga. Hanya mereka yang mahir terbang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk tetap di udara. Mengingat keadaan ini, jatuh dari langit berarti kematian. Pertarungan di langit segera menjadi sangat kuat. Dari Star Luo City, Suge Divine Crossbow Cannons mengeluarkan suara dengan marah. Sinar cahaya terus-menerus ditembakkan. Pada saat yang sama, gerbang kota di depan Star Luo City dibuka. Sosok raksasa mulai muncul di tembok kota. Mereka memanjat menggunakan kaki panjang mereka secepat mungkin. Itu adalah Legiun Insinyur Benteng Jiwa Kota Shrek. Setelah bertahun-tahun memperkuat, Legiun Insinyur Benteng Jiwa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap benteng self-driving medan semua sekuat alat jiwa kelas 7. 3 insinyur jiwa mengendarai 1 benteng. Sekarang, seluruh pasukan memiliki total 500 benteng yang bisa dikendarai sendiri. Mereka berkoordinasi dengan meriam di tembok kota dan dengan cepat pergi keluar. Mereka menyerbu ke arah formasi jiwa di tanah, tugas mereka adalah menghancurkan mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana besar jika formasi jiwa dibiarkan dibangun sepenuhnya. Tidak hanya Legiun Insinyur Benteng Jiwa dilepaskan, tetapi Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte juga ikut bergabung. 300 sosok muncul di atas tembok kota. Alasan mengapa mereka tidak muncul di awal adalah karena mereka saat ini membentuk kekuatan pertempuran terbesar dari semua Legiun Insinyur Jiwa. Setelah 3 tahun pelatihan,
kekuatan bertarung individu dari masing-masing insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Tang Sek telah sangat meningkat. Mereka semua dilengkapi dengan alat jiwa terbaik di Sekte Tang. Di Kerajaan Kekaisaran Luo, Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menantang 5 insinyur jiwa Kekaisaran Matahari Bulan di tangan yang melindungi bangsa. Tentu saja, ini merujuk pada Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas. Dibandingkan dengan Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion, mereka masih jauh. Tentara biasa sudah tidak berguna di medan perang. Mereka hanya membantu formasi jiwa di sisi Kekaisaran Sun Moon. Adapun Star Luo City, prajurit biasa bertanggung jawab untuk memindahkan persediaan. Semua orang tahu bahwa pertarungan ini sangat penting untuk hasil akhir perang. Tidak ada yang penting. White Tiger Duke terus memberikan perintah. Di atas tembok kota, semua jenis alat jiwa menghujani api sebanyak mungkin. Pertarungan di 3 arah lainnya dari Star Luo City sudah dimulai. Namun, pada saat ini, Duke Macan Putih hanya bisa diganggu dengan bagian depan. Itu arah yang paling penting. 3 arah lainnya lebih beragam. Hanya ada beberapa cangkang interferensi stasioner dan penghalang pertahanan terkait yang digunakan di ketiga arah. Di depan, banyak cangkang interferensi stasioner digunakan untuk menjaga musuh mereka dari menggunakan alat jiwa yang terhubung. Ini sebabnya Star Luo Empire tidak menggunakan alat jiwa tertautnya sendiri. Adapun 3 arah lainnya, tidak ada cukup banyak orang untuk meluncurkan serangan terkait. Namun, pertahanan terkait masih digunakan untuk menstabilkan situasi. White Tiger Duke sedang bertaruh. Dia tidak punya pilihan. Dia memiliki terlalu sedikit kartu truf. Dia hanya bisa memilih untuk meletakkan mereka semua di medan perang sekarang. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menang. Situasi di medan perang sangat tragis. Chu Zi sedang menonton dari belakang. Tentu saja, dia tahu bahwa mereka semua berasal dari Shrek Academy dan Tang Sek. Dia bahkan lebih berkonflik sekarang. Penting untuk mengetahui bahwa masih ada 2 orang lagi yang belum muncul di medan perang. Dengan cangkang interferensi stasioner, mereka mampu mengubah situasi seluruh pertarungan.